Cerita diawali dengan Tommy masuk untuk memberitahu penonton bahwa dialah orang yang harus dituju untuk mengetahui kisah yang sebenarnya. Dia mengklaim bahwa jika bukan karena dia dan teman-temannya akan berakhir di bagasi seseorang dengan peluru di kepala mereka. Dia pergi ke tempat pangkas rambut untuk bertemu dengan temannya, yaitu Frankie, melakukan cukur pertamanya pada Gibb, seorang mafia yang dikenal mengurus bisnis Frankie dan teman-temannya. Kedatangan Tom mengejutkan Frankie dan dia secara tidak sengaja menggores pipi Gibb, tetapi dia menepisnya. Setelah Tommy mengantar Gibb, ia pergi ke rumah Frankie setelah makan malam dengan orang tuanya. Ibunya tidak menyukai tipe teman yang sering bergaul dengan Frankie. Tommy mengajaknya keluar, mengatakan bahwa mereka akan berlatih untuk sesuatu di sekolah menengah. Padahal sebenarnya mereka bersama dengan saudara Tommy, yaitu Nicky, mencuri berangkas. Tommy mencoba mengangkutnya ke mobil Frankie, tetapi berangkas itu terlalu berat. Frankie mencoba mengemudikan mobil dengan berangkas yang membebaninya, dan dia akhirnya menabrak jendela sebuah toko. Ketiga anak laki-laki itu bergegas keluar dari sana. Tommy, Nicky, dan teman mereka yaitu Nick bermain di sebuah klub sebagai The Variety Trio. Tommy mengundang Frankie ke atas panggung untuk bernyanyi. Suara falsetonya menarik perhatian seorang gadis cantik berambut merah di antara penonton. Di belakang panggung, Tommy memberitahu Frankie bahwa ada dua tipe wanita di luar sana. Tipe A yang akan langsung tidur dengan seorang pria, dan tipe B yang perlu dimanja. Frankie memutuskan untuk menjemput gadis berambut merah itu dan mengajaknya keluar, tetapi dihentikan oleh polisi karena percobaan perampokan. Frankie, Tommy, dan Nicky dibawa ke pengadilan. Orang tua Frankie memerintahkan Tommy untuk menjauh dari putra mereka, dan dia dikirim ke lembaga pemasyarakatan selama 6 bulan. Dia disambut dengan senang hati. Nick mengajak Frankie dan seorang teman kencan untuk membobol gereja. Mereka masuk ke organ dan mulai menyanyikan sebuah lagu bersama yang didengar oleh biarawati di gereja tersebut. Biarawati itu memanggil polisi yang menangkap Nick. Tepat saat Tommy keluar, Nick masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, saat tidak ada seorang pun di penjara, anak-anak laki itu bermain di klub itu lagi. Frankie melihat seorang gadis cantik bernama Mary yang bersama pria lain. Meskipun Tommy memperingatkan Frankie tentang gadis itu, Frankie menyuruhnya mencari cara untuk menyingkirkan pacarnya. Tommy meminta bartender untuk mengeluarkannya, memberi Frankie ruang untuk berbicara dengannya. Mereka pergi makan malam bersama, di mana Frankie mengatakan bahwa dia telah mengubah nama belakangnya menjadi Feli. Mary mengatakan kepadanya bahwa nama belakangnya harus diawali dengan I, karena dia orang Italia, dan karena Y adalah huruf yang tidak berguna.
Mary membawanya ke tempat tidur, dan tidak lama kemudian keduanya menikah. Frankie kemudian mengendarai mobilnya bersama dua orang preman bernama Stos dan Donnie. Keduanya terlibat pertengkaran yang berakhir dengan Donnie yang diduga menembak kepala Stos dan menghabisinya. Frankie yang ketakutan disuruh lari keluar, sementara Stos duduk sambil tertawa. Frankie berlari ke Tommy untuk membicarakan hal ini. Tommy mengatakan itu penipuan sehingga mereka dapat mengumpulkan uang untuk menyelesaikannya. Jika tidak, dalam penembakan yang sebenarnya semua saksi akan terbunuh. Anak-anak itu pergi ke Gibb untuk menyelesaikannya, dan dia memberitahu Stos dan Donnie untuk tidak pernah mendekati Frankie lagi. Setelah Nicky keluar dari grup, Tommy mengetahui dari teman baiknya, yaitu Joy, tentang seorang penyanyi penulis lagu bernama Bob yang sukses dengan lagu Short Short. Mereka membawa Bob untuk memeriksa penampilan band di klub, di mana dia mendengar Frankie bernyanyi, dan dia menyatakan kepada penonton bahwa dia harus menulis untuk suara ini. Bob menunjukkan kepada mereka sebuah musik yang dia tulis, Cry For Me, yang mulai mereka semua nyanyikan di depan para pelayan yang tertarik pada Bob. Tommy menyuruh mereka pergi dan mencoba bernegosiasi dengan Bob dan Frankie untuk mengizinkan Bob masuk. Bob menginginkan pembagian 4 bagian yang tidak disetujui Tommy. Frankie setuju dengan itu dan mengancam akan meninggalkan grup jika Tommy tidak setuju. Dia mengalah dan membiarkan Bob bergabung. Para personil band ini mencoba mengirimkan demo mereka ke penerbit, tetapi tidak ada yang tertarik mendengarkan mereka saat mereka pergi ke studio. Frankie dan Bob bertemu dengan teman lama, Frankie. Bob yang flamboyan, yang mengajak mereka ke sebuah pesta dan kemudian menandatangani kontrak. Setahun kemudian, Bob menyadari bahwa grup tersebut hanya mengisi vokal latar untuk musisi lain. Bob memberitahu mereka bahwa mereka belum memiliki nama atau suara yang unik. Anak-anak mencoba bermain di arena bowling, tetapi seorang manajer mengirim mereka keluar karena dia mengenali Tommy karena memperbaiki pin pada permainan. Di luar, lampu neon menyala dengan nama arena bowling Four Seasons yang menginspirasi anak-anak untuk menamai grup mereka dengan nama itu. Bob kemudian menulis musik baru, yaitu Seri, yang mereka nyanyikan untuk Bob melalui telepon. Bob yang terpesona oleh suara Frankie memberitahu asistennya untuk menggandakan suara Frankie. Tak lama kemudian, radio tak henti-hentinya memutar lagu Seri, dan Four Seasons menjadi sensasional. 2 single mereka berikutnya, yaitu Bigger, Don't Cry, dan Walk Like a Man, menjadi hit nomor 1.
Grup itu mulai menikmati gaya hidup mewah mereka, dengan Tommy membawa seorang gadis untuk membantu Bob bercinta. Namun, tur dan bermesraan dengan wanita terus-menerus membuat Mary berpikir Frankie tidak setia. Jadi, dia mengusirnya. Dia menghabiskan malam terakhirnya dengan putrinya Franklin sebelum pergi keesokan paginya dan mengucapkan selamat tinggal kepada kedua putrinya yang lain. Masalah mulai muncul saat mereka tampil di The Ed Sullivan Show. Frankie didekati oleh seorang rentenir bernama Norman yang mengatakan bahwa Tommy berutang $150.000 kepadanya. Saat mereka memainkan pertunjukan itu, Nick memberitahu penonton bahwa masalah sudah ada jauh sebelum ini. 2 tahun sebelumnya, saat mereka bermain di Ohio, mereka ditangkap setelah mengetahui bahwa Tommy menipu sebuah hotel tempat mereka menginap, yaitu $120. Kepercayaan Frankie pada Tommy memudar dan semakin memburuk setelah mereka berdua diwawancarai oleh reporter cantik bernama Lorraine. Frankie bertemu dengannya terlebih dahulu dan memulai hubungan dengannya. Setelah dia bertemu Tommy, dia mendekatinya, membuat Frankie marah. Dia berhenti berbicara dengan Tommy, yang tidak dapat dimengerti oleh Tommy karena dia merasa telah bersikap baik kepadanya. Anak-anak itu bertemu dengan pengacara mereka sehingga pengelolaan uang dapat dialihkan kepada Bob. Dalam kemarahannya, Tommy membanting kursi ke meja. Saat itu, Frankie pergi ke Gibb untuk meminta bantuan terkait utang Tommy. Tergerak oleh pengabdiannya kepada temannya, Gibb tidak mengambil uang Frankie dan berkata dia akan melihat apa yang dapat dilakukannya. Bersama-sama, anak-anak itu bersama Gibb dan Waxman berkumpul dan membahas utang Tommy, yang menjadi lebih jauh ketika Tommy mengakui bahwa dia mengambil uang dari rekening pajak mereka yang jumlahnya sekitar $500.000. Frankie berkata bahwa band tersebut akan melunasi utang tersebut bersama-sama. Nick yang sudah muak dengan omong kosong Tommy keluar dari grup tersebut. Kemudian diputuskan bahwa Tommy akan dikirim ke Vegas agar para mafia mengawasinya. Dengan hanya Frankie dan Bob yang tersisa, keduanya berjuang untuk menemukan pertunjukan untuk dimainkan, serta menghasilkan uang untuk membayar utang. Frankie menerima panggilan telepon dari Mary, mendorongnya untuk kembali ke Jersey. Dia mengetahui bahwa Francine telah melarikan diri ke kota. Dia dibawa kembali oleh salah satu teman Frankie. Frankie bertemu Francine di sebuah restoran dan mendorongnya untuk menjadi penyanyi, dengan Bob dapat mengontraknya. Setelah beberapa saat, Frankie dan Bob akhirnya melunasi utang kepada Waxman. Frankie menerima panggilan telepon mingguannya dari Francine, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah seorang polisi yang menjawab, memberitahu dia bahwa Francine telah meninggal karena overdosis. Putus asa, Frankie enggan untuk memainkan lagu-lagu lagi yang telah ditulis Bob.
Setelah kematian Francine, Frankie kembali bernyanyi. Dimulai dengan Can't Take My Eyes Off You. Lagunya dimulai dengan pelan, lalu berkembang menjadi lagu yang lebih besar yang dia mainkan untuk menghibur penonton. Maju cepat ke tahun 1990 di Rock and Roll Hall of Fame. Frankie, Bob, dan Nick telah bersatu kembali. Tommy muncul secara mengejutkan dan berbaikan dengan Frankie. Mereka membawakan lagu seri, di mana masing-masing dari mereka memberikan kesaksian. Tommy sekarang bekerja untuk Joe. Nick menjelaskan kepergiannya dari grup itu sebagai momen kebanggaan dan keinginan untuk pulang. Frankie berkata bahwa dia tidak akan pernah melupakan bagaimana pengalamannya dengan para personil itu dimulai. Bob berkata bahwa dia tidak peduli dari mana orang mengira dia berasal, dan dia senang tinggal di Nashville bersama istrinya. Kita kemudian melihat para personil itu dalam versi mereka yang lebih muda membawakan lagu Who Loves You.